Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Kata-Kata Hikmah. Berikut akan disampaikan penjelasan hadis arba'in yang ketujuh, yaitu agama adalah nasihat. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Beliau mengulanginya 3 kali. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, untuk siapa nasihat itu? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, nasihat untuk Allah, kitab Allah, bagi Rasul Allah, para imam umat Islam, dan orang awam dari kalangan mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau awalnya adalah seorang Nasrani, kemudian masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Kemudian istiqomah di atas agama ini sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 40 Hijriah. Beliau terkenal dengan kisah Jassasah, yaitu sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu, bahwasannya Tamim Ad-Dari bersama 30 orang dari Bani Lakhm yang lain suatu saat pergi mengarungi lautan. Kapal mereka dibolak-balikan oleh ombak yang sangat besar sehingga mereka terdampar di sebuah pulau. Dan di pulau ini mereka bertemu dengan sebuah binatang yang sangat besar dan banyak rambutnya yang disebut dengan Jassasah. Jassasah ini bisa berbicara dan mengarahkan mereka untuk mendatangi sebuah rumah di pulau tersebut, dan di sana ada Dajjal yang ditahan di sana sampai nanti waktunya dia keluar. Karenanya Tamim Ad-Dari disebut sebagai satu-satunya sahabat yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari beliau. Pada umumnya para sahabat meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tapi Tamim Ad-Dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dari beliau, karena beliau dan kawan-kawan beliau yang melihat dan beliau menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita ini kepada yang lain. Beliau mengatakan bahwa Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu telah menyampaikan kabar yang cocok dengan wahyu yang pernah sampai kepada Nabi, yaitu berita tentang keberadaan Dajjal dan bahwasannya dia akan turun di akhir zaman kelak. Kedudukan hadis arba'in ketujuh, agama adalah nasihat. Hadis ini adalah hadis yang sangat penting. Al-Imam Abu Nuaim mengatakan bahwasannya hadis ini adalah hadis yang sangat penting, dan sebagian lagi mengatakan ini adalah 1/4 dari agama. Karena kalau nanti kita mendalami lebih jauh menyebutkan apa saja yang dimaksud dengan nasihat dalam hadis ini, maka kita akan dapatkan bahwa ini mencakup bagian yang sangat besar dari agama Islam. Maka tidak heran kalau sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah 1/4 agama Islam. Sabda Nabi Muhammad SAW menunjukkan pentingnya hal ini, karena ini mirip dengan sabda Nabi dalam sebuah hadis sahih yang lain, Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Kita mengetahui bahwasannya haji memiliki amalan yang banyak. Namun Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa haji adalah Arafah untuk menjelaskan bahwasannya Arafah adalah amalan terpenting dan rukun terpenting dalam ibadah haji seseorang. Atau juga Nabi Muhammad menyebutkan dalam hadis lain, ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Kita mengetahui banyak jenis ibadah, tapi ini hadis beliau mengajarkan antara doa dengan ibadah dan mengatakan doa adalah ibadah, yang menunjukkan pentingnya doa dalam ibadah kita dan keutamaan doa di atas bentuk-bentuk ibadah yang lainnya. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan agama adalah nasihat, para sahabat langsung memahami bahwasannya kedudukan nasihat dalam agama sangat penting,
karena di sini Nabi Muhammad SAW mensejajarkan antara dua kata ini. Penjelasan hadis. Sebagaimana kata Al-Khattabi rahimahullah, nasihat adalah kalimat ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan kepada yang ditujukan nasihat. Jami'ul Ulum wal Hikam juz 1 halaman 219. Faedah hadis. Pertama, ad-din dalam hadis ini maksudnya adalah din dengan arti agama, sedangkan ad-din lainnya bermakna al-jaza atau pembalasan seperti pada ayat Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Kedua, nasihat itu begitu penting karena Nabi SAW menjadikannya bagian dari agama. Ketiga, bagusnya pengajaran Rasulullah SAW, beliau menyampaikan sesuatu secara umum atau global terlebih dahulu, lalu kemudian menyebutkan rinciannya. Keempat, para sahabat haus akan ilmu. Apa yang butuh dipahami dengan baik, mereka selalu menanyakannya agar lebih jelas. Kelima, Nabi SAW memulai menyebutan dengan hal terpenting lalu yang penting lainnya karena beliau menyebutkan nasihat bagi Allah, lalu kitabnya, lalu rasulnya, lalu kepada imam kaum muslimin, lalu kepada kaum muslimin secara umum, sedangkan kitab Allah didahulukan daripada rasul karena kitab itu langsung sedangkan rasul telah tiada, namun nasihat kepada keduanya saling terkait. Keenam, nasihat bagi Allah mencakup dua hal, yaitu pertama, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Dua, bersaksi bahwa Allah itu esa dalam rububiyah, uluhiyah, juga dalam nama dan sifatnya. Ketujuh, nasihat bagi kitab Allah mencakup satu, membela Al-Quran dari yang menyelewengkan dan mengubah maknanya. Dua, membenarkan setiap yang dikabarkan tanpa ada keraguan. Tiga, menjalankan setiap perintah dalam Al-Quran. Empat, menjauhi setiap larangan dalam Al-Quran. Lima, mengimani bahwa hukum yang ada adalah sebaik-baiknya hukum. Tidak ada hukum yang sebaik Al-Quran. 6. Mengimami bahwa Al-Quran itu kalamullah atau firman Allah secara huruf dan makna, bukan sebagai makhluk. 8. Nasihat bagi Rasulnya mencakup 1. Ittiba kepada beliau, mengikuti setiap tuntunannya. 2. Mengimani bahwa beliau adalah utusan Allah, tidak mendustakannya. Beliau adalah utusan yang jujur dan dibenarkan. 3. Menjalankan setiap perintah beliau. 4. Menjauhi setiap larangan beliau. 5. Membela syariatnya. 6. Mengimami bahwa segala sesuatu yang datang dari beliau sama seperti yang datang dari Allah dalam hal mengamalkannya. 6. Membela Nabi SAW ketika hidup dan ketika beliau telah tiada, termasuk pula membela ajaran beliau. Kesembilan, imam kaum muslimin itu ada dua macam. Yang pertama adalah ulama robbaniyun yang mewarisi ilmu, amal, akhlak, dan dakwah dari Nabi. Yang pertama inilah ulil amri hakiki. Yang kedua adalah penguasa yang melaksanakan syariat Allah. Mereka terapkan pada diri mereka dan pada para hamba Allah. Kesepuluh, nasihat kepada ulama kaum muslimin mencakup 1. Mencintai mereka. 2. Menolong mereka dalam menjelaskan kebenaran seperti dengan menyebarkan tulisan dan karya para ulama. 3. Membela kehormatan mereka. 4. Meluruskan kesalahan mereka dengan cara yang baik. 5. Mengingatkan mereka dalam kebaikan dengan mengarahkan cara yang pas ketika menyampaikan dakwah kepada yang lain. Ke-11, nasihat kepada penguasa mencakup 1. Meyakini mereka adalah pemimpin. 2. Menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka kepada rakyat sehingga membuat rakyat mencintainya dan ia bisa menjalankan kepemimpinan dengan baik. Hal ini jauh berbeda jika yang disebar adalah aib-aib penguasa. 3. Menjalankan perintah dan menjauhi setiap hal yang dilarang dari penguasa selama bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah.
karena tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah, sedangkan kalau maksiat itu dilakukan oleh diri penguasa itu sendiri, mereka zalim. Tetaplah mereka ditaati dalam perintahnya, bukan dalam mengikuti maksiat yang mereka lakukan. 4. Menutup aib mereka sebisa mungkin, bukan mudah-mudahan menyebarkannya, namun tetap ada nasihat yang langsung kepada mereka atau lewat orang-orang yang dekat dengan mereka tanpa mesti diketahui orang banyak. 5. Tidak boleh memberontak kepada mereka kecuali melihat ada kekufuran yang nyata dengan dalil pasti dan ada kemaslahatan yang besar. Ke-12, dalam masyarakat Islam pemimpin atau penguasa mesti ada, baik yang memimpin masyarakat banyak maupun masyarakat yang lebih khusus. Ke-13, nasihat kepada orang awam berbeda kepada penguasa. Imam Nawawi rahimahullah berkata, menasehati sesama muslim selain ulil amri berarti adalah menunjuki berbagai maslahat untuk mereka, yaitu dalam urusan dunia dan akhirat mereka. Tidak menyakiti mereka, mengajarkan perkara yang mereka tidak tahu, menolong mereka dengan perkataan dan perbuatan, menutup aib mereka, menghilangkan mereka dari bahaya dan memberikan mereka manfaat, serta melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim juz 2 halaman 35. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, bagaimanakah cara menasihati sesama muslim? Maka beliau katakan, hal itu sudah dijelaskan dalam hadis Anas. Tidaklah sempurna imam seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, nasihat adalah engkau suka jika saudaramu memiliki apa yang engkau miliki. Engkau bahagia sebagaimana engkau ingin yang lain pun bahagia. Engkau juga merasa sakit ketika mereka disakiti. Engkau bermuamalah atau bersikap baik dengan mereka sebagaimana engkau pun suka diperlakukan seperti itu. Syarah Riyadhus Shalihin juz 2 halaman 400. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, seorang mukmin itu biasa menutupi aib saudaranya dan menasihatinya, sedangkan orang fajir atau pelaku dosa biasa membuka aib dan menjelek-jelekan saudaranya. Jami'ul Ulum wal Hikam halaman 225. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sesungguhnya hamba yang dicintai di sisi Allah adalah yang mencintai Allah lewat hambanya dan mencintai hamba Allah karena Allah. Di muka bumi ia pun memberi nasihat kepada yang lainnya. Jami al-Ulum wal Hikam juz 1 halaman 224. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sifat saling mencintai sesama dan saling menasihati dalam kebaikan dan takwa. Demikianlah penjelasan hadis Arba'in nomor 7, agama adalah nasihat. Semoga bermanfaat.